everyone, welcome back with me. Assalamualaikum. Hari ini gue latihan di legs, hamstring, dan lunges. Tapi sebelum saya lanjutin, teman-teman perhatikan gerakan saya sambil saya lanjutkan materi kita yang terakhir, yaitu asam amino. Di yang terakhir itu adalah jenis-jenis asam amino di dalam tubuh. Nah, ada 3 jenis asam amino di dalam tubuh. Yang pertama adalah asam amino esensial, asam amino non esensial, dan yang terakhir adalah asam amino kondisional. Apa itu asam amino esensial? Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh, karena itu harus diperoleh dari makanan. Contohnya antara lain adalah asam amino histidin, lisin, metionin, triptofan, dan valin. Sedangkan asam amino non esensial adalah asam amino yang dapat diproduksi oleh tubuh jika tidak didapatkan dari makanan yang dimakan. Contohnya antara lain asam amino alinin, asam glutamat, dan asparagin. Meskipun berbeda jenisnya, Anda tidak perlu untuk memilih dan mengonsumsi protein berdasarkan jenis satu persatu. Selama Anda dapat memenuhi kebutuhan protein setiap hari, kebutuhan asam amino esensial dan non-esensial dapat dipenuhi dengan baik. Asam amino kondisional adalah kelompok asam amino yang bersyarat, dibutuhkan ketika sakit, terluka, dan mengalami stres. Contohnya adalah antara lain cysteine, glutamin, sharin, dan proline. Sumber-sumber protein. Nah, setelah memahami apa itu asam amino, cari tahu dari mana saja Anda bisa memenuhi kebutuhan asam amino harian. Nah, seperti sumbernya dari hewani, seperti ayam, daging sapi, kambing, kerbau, olahan daging lainnya seperti bakso, sosis, dan dendeng. Wow. Telur, ikan, udang, cumi, kerang, dan aneka makanan laut lainnya. Nah, seperti dari sumber lainnya seperti sumber nabati, kacang-kacangan seperti kacang tanah, kedelai, mete, kacang merah, kacang tolo, dan lainnya. Tahu, tempe, dan oncom. Nah, selesai materi kita di apa itu asam amino. Next, saya jelasin lagi apa itu lunges. Gerakannya teman-teman perhatikan supaya teman-teman bisa lakukan, dimana posisi siku, lengan, tumpuan beban, dan cara bergeraknya. Oke? Tanpa membuang waktu, teman-teman perhatikan aja gerakan saya. Nah, ini namanya gerakan lunges ya. Teman-teman bisa lakukan di rumah tanpa beban juga bisa, di gym juga bisa, dimanapun teman-teman bisa lakukan ini. Untuk gerakan ini bagus banget buat melatih otot kaki, paha ya. Bagi teman-teman yang belum tahu apa manfaat latihan lunges, nah saya jelasin. Tapi sebelum saya jelasin, teman-teman perhatikan terus gerakan saya supaya teman-teman bisa paham untuk melakukannya di gym atau saat latihan. Oke, langsung aja. Apabila teman-teman ingin menguatkan otot pada kaki dan bokong, salah satu olahraga yang biasanya disarankan selain squat adalah lunges serta berbagai variasinya. Pada dasarnya gerakan lunges sama dengan mengambil langkah besar ke depan, di mana lutut pada kaki yang melangkah ditekuk, lalu menopang berat tubuh. Jadi teman-teman bisa lakukan tanpa beban juga ya, di rumah juga bisa. Kaki belakang ikut menekuk untuk menjaga keseimbangan. Posisi ditahan beberapa detik sebelum kaki depan melangkah kembali ke posisi berdiri. Gerakan diulang kembali menggunakan kaki sebelahnya yang ke depan. Prinsip dari variasi lunges sebenarnya sama, kaki yang melangkah ke samping ataupun belakang. Oke, sebelum saya lanjutin, teman-teman perhatikan ya, ini untuk gerakan hamstring dan pinggang.
saya nggak nganjurin buat teman-teman yang pemula atau yang belum paham mengunci pinggang untuk gerakan ini ya, karena bahaya resiko cedera ya, dan juga mungkin belum bisa koneksikan otot mana yang dapet. Jadi untuk pemula jangan lakukan ini dulu. Oke, ini bagus banget soalnya. Kalau saya sih senang banget untuk latihan ini, dapat pinggangnya juga kuat, terus hamstringnya juga dapat, bokongnya juga dapat. Nah, tapi bukan untuk pemula ya. Saya nggak saranin karena bisa cedera sebelum menguasai gerakan ini. Oke, lanjut aja. Jadi sama seperti squat, gerakan ini tidak memerlukan beban untuk merasakan manfaatnya. Selain menguatkan kaki dan bokong, ternyata lunges memiliki beberapa manfaat yang lain tidak banyak orang ketahui, seperti perbaiki keseimbangan. Bener banget teman-teman. Lunges merupakan latihan unilateral, yaitu melatih salah satu sisi tubuh secara independen. Dengan melatih satu sisi tubuh pada satu waktu sangat baik untuk keseimbangan dan koordinasi tubuh. Latihan bilateral seperti squat memang meningkatkan kekuatan otot kaki dan bokong, namun tidak dapat memberi manfaat keseimbangan dan stabilisasi tubuh yang ditawarkan lunges. Oke. Yang kedua, menguatkan otot perut dan punggung. Percaya atau tidak, lunges yang benar menguatkan otot inti, yaitu otot perut dan punggung. Otot inti yang kuat membentuk postur tubuh yang baik, karena bagian tubuh harus tetap seimbang dan tegap saat melakukan lunges. Otot inti jadi ikut terlatih pada tiap kali melakukan gerakan lunges. Oke, sebelum saya lanjutin, teman-teman perhatikan ya gerakan saya ya. Ini untuk hamstring, pinggul, pinggang. Ini mantep banget pokoknya. Untuk yang bukan pemula. Oke, next. Meningkatkan fleksibilitas pinggul. Dengan melakukan teknik lunges, Anda dipaksa untuk menarik otot flexor pinggul, yaitu otot yang menekuk kaki pada pinggul. Otot ini sering tegang bagi mereka yang aktivitas sehari-harinya memaksakan untuk duduk dalam periode yang lama. Lunges dapat mengaktifkan otot ini kembali dan mengurangi pegal pada pinggul maupun pinggang. Next, mengistirahatkan tulang punggung. Berbeda dengan squat yang memberi beban pada tulang punggung, dengan melakukan lunges Anda melepaskan ketegangan yang disebabkan oleh latihan squat tersebut. Membebani tulang punggung bukanlah suatu yang buruk, namun dengan mengistirahatkan tulang pinggul kita memberi waktu untuk rileks saat latihan. Dan yang terakhir, lebih tepatnya menargetkan otot bokong. Oke. Melakukan squat memang dapat membentuk bokong, namun semua otot pada bagian ini terlatih saat melakukan squat. Sebagian besar otot bokong terhambat oleh otot flexor pinggul maupun erector tulang punggung yang terlalu aktif saat squat. Namun, otot-otot ini dinetralisir saat melakukan lunges, sehingga tubuh pada posisi melatih otot bokong dengan sempurna. Oke, kita lanjut di gerakan hamstring. Apa itu hamstring, teman-teman? Nah, saya akan jelasin untuk gerakannya seperti sekarang dan apa kegunaan dan apa itu otot hamstring. Oke, tapi sebelum saya lanjutin, teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Oke, dan kalau ini bermanfaat jangan lupa di-share. Teman-teman perhatikan dulu gerakan saya sebelum saya lanjutin apa itu hamstring. Oke, langsung aja ya. Nah, teman-teman, ini juga salah satu variasi latihan hamstring ya. Leg curl. Teman-teman perhatikan juga gerakannya supaya teman-teman bisa tahu, bisa paham dan bisa melakukan dengan benar. Oke, lanjut aja ke materinya. Apa itu otot hamstring? Barangkali di antara kita sering banget mendengar tentang cedera hamstring atau bahkan pernah mengalami cedera hamstring ketika melakukan olahraga. Pernah dong ya, mungkin sebagian mereka yang aktif olahraga atau yang jarang banget olahraga. Oke, pada kali ini saya bukan menjelaskan tentang
cedera hamstring, lebih ke tentang otot-otot hamstring tersebut. Istilah hamstring adalah istilah untuk menyebutkan kumpulan beberapa otot yang terdapat pada paha bagian belakang. Sebenarnya tidak ada otot yang memiliki nama hamstring. Dikatakan kumpulan otot-otot hamstring karena memang terdiri dari 3 macam otot yang kesemuanya memiliki nama yang berbeda. Pertama adalah otot biceps femoris. Yang kedua, otot simembranosus, dan yang terakhir, yang ketiga, simetendinosus. Ketiga otot tersebut terletak di bawah pantat atau pada pangkal paha bagian belakang menempel pada bagian bawah tulang pinggul. Ketiga otot tersebut pada bagian pangkal berkumpul dan menempel pada satu tempat yang sama disebut ischial tuberosity. Terdapat jaringan lunak yang disebut tendon, hamstring tendon, yang memiliki fungsi sebagai jaringan penghubung antara serabut-serabut otot hamstring dan permukaan tulang pinggul, yang menjadi tempat menempelnya otot hamstring. Tendon hamstring merupakan salah satu bagian dari otot hamstring yang bisa terjadi cedera berupa robekan, baik robekan sebagian maupun robekan keseluruhan. Oke, dengan keterbatasan durasi kita, di next video saya akan jelasin lagi tentang hamstring ya. Materi kita di hamstring di bagian video leg day. Oke. Teman-teman perhatikan gerakan saya dari awal sampai akhir ya, supaya teman-teman juga bisa melakukan dengan benar dan latihan teman-teman juga tidak jadi sia-sia. Oke. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bagi teman-teman yang belum subscribe dulu. Dan kalau emang video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Oke, so thank you.